Haleluya. Muhammad adalah nabi terakhir. Apakah Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari para nabi, khatam an-nabiyyin? Kalau percaya, lalu tanya pada mereka, di mana Muhammad sendiri pernah berkata dengan kalimat eksplisit, aku adalah nabi terakhir, setelah aku tidak ada nabi lain lagi, sembahlah Allah karena aku utusannya yang terakhir. Ada tidak? Ya cari sampai malam dan dunia kiamat juga dia tidak dapat. Kalau begitu, kenapa kalian bisa percaya bahwa Muhammad nabi terakhir padahal dia tidak pernah mengatakan demikian? Ya, jadi kudu mabuk dulu nih. Aku mabuk. Begitu Bapak Pendeta. Bapak Pendeta yang terhormat, kan Bapak memberikan tantangan nih, ya. Ikan bawal, ikan teri, ente jual, ani beli. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan aku nabi yang terakhir. Pertama, saya akan up sedikit pertanyaannya. Allah yang langsung bilang sama kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi Nabi adalah utusannya Allah, wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Penutup para nabi yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin Bapak Pendeta akan berkata, ini kan dari Allah, saya maunya langsung dari Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. Oke, kita jabanin nih tantangannya langsung dari hadis riwayat Imam Abi Hurairah, hadis yang sahih, diceritakan kanat Banu Israel, diceritakan bahwa Bani Israel tasushumul anbiya, mereka dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, setiap nabi yang satu sudah meninggal maka dihadirkan nabi berikutnya. Wa innahu lanabiyya min ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu hadisnya Bapak Pendeta. Saya tambahin satu lagi. Nabi Muhammad dari Imam Abi Hurairah diceritakan, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu ia membagusinya, merenovasinya, memperindahnya, kecuali tempat satu labinah, ada satu batu bata yang berada di pojok rumah tersebut yang belum terpasang. Lalu manusia mengelilinginya, mereka pun terkagum-kagum. Oh, coba ini kalau ada batanya pasti akan jadi sempurna. Beliau bersabda, maka akulah labinah, akulah batu bata tersebut, dan akulah penutup para nabi. Jadi artinya banyak. Muhammadlah penutup para nabi. Jadi pertanyaan Pendeta Esra Soru dijawab dengan bagus. Walaupun jawabanmu bagus, apakah perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Arab itu selain ancaman-ancaman hancur menghancur, bukan membangun bangunan baru, tetapi menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh seluruh nabi terdahulu? Hidup ini adalah toleransi dan damai. Tetapi datanglah Nabi Arab itu menghancurkan semuanya. Ada 300 ayat yang menghancurkan umat manusia, yang menghancurkan peradaban umat manusia. Ada 4.000 agama di dunia ini. Bahkan ada nabi terakhir namanya Luga Tambunan. Kalau saya ini nabi YouTube. Lah kalau walaupun kamu nggak percaya, seluruh muslim tidak percaya bahwa Saifuddin adalah nabi YouTube, tetapi saya mengangkat diri sama dengan Nabi Muhammad, mengangkat dirinya nabi. Padahal ada anak umur 6 tahun dikawinin. Coba menurut otakmu itu, kamu ustadz, coba otak kamu, pantas enggak laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun? Lalu sambil menunggu dia datang untuk melambarin Aisyah dari 6 tahun ke umur 9 tahun itu, dia coba memasukkan kemaluannya, tetapi ternyata masih sempit. Dan Aisyah mendapat 2 kali jatah untuk Nabi. Dan Muhammad menaruh kemaluannya di atas pahanya. Aisyah disuruh pegang-pegang selama 3 tahun.
Bocil aja diembat. Umur 9 tahun dicoba-coba, ternyata masuk. Lu berani nantang saya ini ya, Ustadz, kiai seluruh dunia, atau siapapun kamu. Ayo coba. Saya dianggap bohong. Aisyah sendiri yang bersaksi, aku dikawinin umur 6 tahun, ditidurin sebagai suami istri umur 9 tahun. Menantu. Namanya Zainab binti Jahsy. Surat Al-Ahzab 37. Inilah satu-satunya perkawinan Muhammad tanpa wali dan saksi. Dia langsung datang ke rumah Zainab binti Jahsy. Lalu bertanyalah Zainab binti Jahsy, buka hadisnya, lengkap. Apakah begini caranya ya Rasulullah? Muhammad bilang telah turun kepadaku ayat. Dan satu-satunya nama sahabat yang tertulis dalam Al-Quran adalah Zaid, suami dari Zainab binti Jahsy. Yang lagi bahenol-henolnya. Diperkirakan umur dari Zainab itu 35 tahun. Maria Kipti ditidurin. Quran surah ke-66 ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Kedapatan ketangkep basah oleh Hafsah. Hafsah marah, di atas tempat tidurku dan di rumahku. Dan pada hari giliranku engkau meniduri dia. Tetapi memang enak sekali tidur dengan Cleopatra, wanita Mesir, yang dikasih nama Maria Kibeti. Turun ayat. Karena ketika berhadapan dengan Hafsah, haram. Aku tidak akan meniduri lagi. Jangan kasih tahu yang lain. Tapi Hafsah kasih tahu Aisyah. Baca ayat 3, 4, 5-nya. Bagaimana kelakuan nabimu itu, Ustadz? Sebagai nabi terakhir. Oi, Ustadz. Berani tantang, sebut saja satu hadis saya ataupun video saya, kamu lawan. Saya nggak ada yang berani lawan. Karena kalau ngelawan saya malu. Internet video saya tidak bisa dilawan, akan naik terus. Maka turunlah ayat surah ke-66 ayat 1, Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah padamu? Hanya sekedar mencari kesenangan istri-istrimu. Padahal enak sekali perbuatan itu. Nidurin pembantu. Dikejar oleh Hafsah pakai terompah. Dan setelah dikasih tahu kepada Aisyah, Aisyah ngumpulin lagi istri yang lain. Baikot, nggak mau nidurin Nabi, nggak boleh dikasih empek-empek selama sebulan. Turunlah ayat, kenapa kamu menyakiti hati Nabi? Nabi bisa dapat yang gadis-gadis, katanya. Begitu hebatnya Nabi kamu itu. Nabi terakhir, khataman nabiin. Dan tidak ada Nabi dari Arab kecuali Nabi Arab.
Tunjukin kepada saya, adakah nabi Arab kecuali nabi fiktif buatan Al-Quran? Ada Nabi Soleh, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Hud yang tidak disebut dalam Alkitab. Sementara Alkitab berkata, tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Dan bagaimana kita membuktikan kalau dia itu nabi? Perkataannya tidak sampai. Ulangan 18 ayat 19, 20, 21, 22. Kalau ada 23 tambah lagi. Tambahnya apa? Saifuddin Ibrahim adalah Nabi Indonesia. Apakah kamu tidak malu, hai Muslim, dengan khutbah-khutbah pernyataan saya seperti ini? Kalau memang kamu tidak malu, percuma kamu sekolah tinggi-tinggi, sekolah jengkang-jengking, buka itu kitab hadis-hadis, capek deh. Kenapa kamu nggak berjuang? Jual bakso aja. Woi Ustadz, somat, coba balas, bayar. Somat, Adi Hidayat. Kalau Habib Rizik kan sudah KO dengan saya. Bahar Smith nggak berani nyebut nama Saifuddin Ibrahim karena amat malu. Memang Saifuddin Ibrahim mempermalukan bangsa-bangsa Arab. Saya menulis buku tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Masa satu-satunya nabi mutar-mutar batu hitam hanya Muhammad. Satu-satunya nabi perintah lempar setan pakai batu hanya Muhammad. Giliran lempar gereja pakai BOM. Kelakuan jahat yang kamu lakukan itu. Silakan saudaraku semua Muslim di Indonesia, rusaklah gereja di Indonesia itu, rusak saja. Saya senang karena pendeta-pendeta pada takut menginjil. Takut datang ketemu dengan saudara-saudara Muslim itu karena mengerikan. Ayo coba. Itu rusak tuh gereja di Indonesia itu. Saya senang. Coba Pak Prabowo pimpin itu. Orang Islam untuk merusak gereja. Biar pendeta pada ketakutan karena mereka hanya ribut masalah gereja doang. Serem tinggal di Indonesia. Itu adalah negara Konoha, negara yang nggak ada hukumnya lagi. Negara yang menyiapkan undang-undang penistaan agama. Maju terus Edis TV. Kamu adalah orang yang saya gadang-gadang untuk lebih cerdas, lebih pintar menyampaikan. Kamu itu tukang bikin gol. Coba lihat itu. Orang pada musuhin Edis TV. Nggak kurang dari pendeta besar. Udah besar, badannya besar. Kubal-bali kau katanya. Itu pendeta koin. Kalau dikasih paus joget-joget, Edis nggak bangga banget, biasa-biasa aja tuh. Ada itu
jenderal perempuan, Sofiatul, maju Sofiatul, babak belur ini Somad itu, biar terkencing-kencing itu ulama muslim itu. Enggak malu kamu? Ustadz, menyebut Muhammad itu nabi terakhir. Orang masih ada luka tambunan. Paul Zhang itu nabi ke-26. Kalau diadu antara Paul Zhang dengan nabi Arab Nabi Muhammad itu, lebih pintar Paul Zhang. Paul Zhang nggak banyak istrinya. Nabimu melanggar undang-undangnya sendiri. Kawin sama siapa saja. Bahkan ada mayat dalam kubur ditidurin oleh nabimu. Mayat mau ditutup, dia turun. Dia begituin tuh mayat. Nekro namanya. Fil nekro. Kalau anak kecil, fil pedo namanya. Ya, hati-hati Ustadz. Kamu berani tuh ganggu Esra Soru. Maju terus Esra Soru. Walaupun salah nanya, tapi bikin panas Ustadz. Kan ada kesempatan saya masukin video saya terhadap pendapat Pak Esra Soru itu. Memang ada, udah benar jawaban Ustadz itu. Tapi malu lawan Saifuddin Ibrahim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.